Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai elastisitas. Kira-kira ada yang pernah dengar nggak ya kata ini? Kata elastisitas atau elastis? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai elastisitas. Kira-kira apa ya itu elastisitas? Adakah yang tahu? Elastisitas adalah sifat sebuah benda yang dapat kembali ke bentuknya semula. Jadi, elastis itu adalah kecenderungan benda untuk kembali lagi ke bentuknya semula. Sekarang coba perhatikan sekeliling kalian. Kira-kira benda apa saja ya yang termasuk benda-benda elastisitas ini? Yang pertama adalah pegas. Pegas itu pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari banyak ya. Ada di kasur, lalu ada di shockbreaker motor, atau bahkan ada di pulpen. Selain itu adalah karet gelang. Adakah yang bisa menyebutkan contoh lainnya? Ini adalah permainan yang biasa kalian mainkan pada saat kecil. Ketapel. Ketapel itu punya sifat elastisitas khususnya pada spentilnya ya atau karetnya. Jadi spentil itu bahannya sama dengan karet gelang yaitu karet. Spentil ini juga pemanfaatannya banyak ada di ban sepeda motor ataupun ban mobil. Nah, benda-benda ini punya sifat elastisitas. Benda-benda yang punya sifat elastisitas tersebut disebut dengan benda elastis. Lalu benda yang kebalikannya bagaimana Bu Uhti? Benda yang tidak punya sifat elastisitas disebut apa? Disebut plastis. Contoh dari benda plastis apa? Mainan yang sering kalian mainkan yaitu plastisin. Coba kalau kalian perhatikan, plastisin itu kan kalau ditekan dia tidak akan kembali lagi ke bentuk semulanya ya. Selain plastisin ada yang lain yaitu tanah liat ataupun lumpur. Itu adalah benda-benda plastis. Nah, selanjutnya fenomena benda elastis. Bu Uhti tadi pernah menyatakan bahwa salah satu contoh dari benda elastis adalah benda yang sering kalian mainkan, yaitu ketapel. Kalau kalian perhatikan ketapel yang kalian miliki di rumah atau yang pernah kalian mainkan, ketika spentil atau karet ketapel tersebut kalian tarik di batas tertentu, di batas kayak ditariknya tidak terlalu panjang, otomatis karet dari spentil tersebut akan kembali lagi ke bentuk semulanya ya. Tapi kondisi ini akan berbeda jika karet spentil yang kalian tarik itu ditarik sangat kuat dan sangat panjang. Apa yang akan terjadi pada karet spentil tersebut? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, karet tersebut akan mengalami kerusakan. Kerusakannya artinya apa? Karet tersebut tidak elastis lagi atau bahasanya meregang. Selain itu, kemungkinan kedua karet tersebut akan putus. Nah, itu adalah fenomena dari benda elastis atau yang bisa Bu Uhti jelaskan lebih lanjut dengan grafik berikut ini. Kalau kalian perhatikan grafik berikut ini. Jadi suatu benda elastis itu punya yang namanya batas. Ada batas linearitas, batas elastisitas, dan titik putus. Di mana benda elastis ini punya daerah plastis dan daerah elastis dan daerah plastis. Ketika benda tersebut ditarik pada batas linearitas, maka dia masih bisa kembali lagi ke bentuknya semula, atau dia juga punya sifat yang cenderung semakin panjang atau semakin besar gayanya atau gaya tarik pada benda elastis tersebut, maka semakin panjang benda elastis tersebut bertambah panjang.
Nah, ketika dia sudah mencapai batas elastisnya, ini adalah titik kritis nih. Ketika dia melewati, maka dia akan mengalami kerusakan atau biasanya regang, tidak mau kembali lagi ke bentuk semula. Nah, karet-karet yang biasanya sudah lama atau biasanya terikat pada benda yang lama, nanti dia akan rusak ya, atau tidak bisa kembali lagi ke bentuknya semula. Jadi ketika suatu benda elastis itu ditarik melebihi batas elastisitasnya, dia akan mengalami kerusakan. Ketika sudah rusak tapi dipaksakan terus untuk ditarik terus dan melewati titik putus, otomatis benda elastis tersebut akan mengalami kepatahan atau putus. Seperti itu. Jadi ini dia fenomena benda elastis. Selanjutnya, pokok bahasan elastisitas itu terdapat 3 pokok bahasan ya. Yang pertama ada tegangan, yang kedua ada regangan, dan yang ketiga ada modulus Young. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah tegangan. Untuk tegangan, silakan kalian perhatikan ilustrasi yang Bu Uhti gambarkan saat ini. Misalkan ada sebuah balok atau ada sebuah penghapus. Lalu penghapus ini punya luasan A. A itu simbol untuk luas. Misalkan sebuah balok punya luasan A, ujung kiri dan ujung kanannya itu ditarik oleh gaya F. Ditarik oleh gaya F, ternyata balok ini bertambah panjang sepanjang delta L. Nah, sekarang perhatikan kondisi yang kedua. Ketika ada balok yang panjangnya sama dengan balok 1, namun luas permukaannya itu menjadi 2A atau 2 kali lipatnya, lalu selanjutnya ditarik dengan gaya sebesar 2F. Ternyata ketika luasnya 2A dan gaya tariknya 2F, dihasilkan pertambahan panjang yang sama, yaitu delta L. Nah, panjang sebuah benda yang ditarik adalah rasio antara gaya yang diberikan dengan luas penampang. Ternyata panjang benda hasil tarikan ini adalah rasio atau perbandingan antara gaya yang diberikan dengan luas penampang. Pada ilustrasi yang Bu Uhti gambarkan ini, rasio antara gaya dan luas penampangnya kan sama ya. Ini F banding A, ini 2F banding 2A, sehingga rasionya sama. Sehingga panjang benda yang ditarik pun hasilnya sama, yaitu delta L. Nah, rasio antara gaya dan juga luas penampang ini disebut dengan tegangan, atau secara matematis dituliskan tegangan sama dengan gaya per luas penampang. Gaya itu satuannya Newton, luas penampang itu satuannya meter persegi, sehingga satuan dari tegangan apa? Newton per meter persegi. Itu untuk tegangan. Tegangan sendiri punya 3 macam tegangan. Yang pertama, ini adalah tegangan akibat gaya tarik. Ketika ada sebuah silinder ditarik, maka dia akan mengalami pertambahan panjang. Tegangan ini disebut dengan tegangan rentang. Nah, yang kedua, ada tegangan akibat gaya tekan. Ketika ada sebuah silinder ditekan dengan gaya, maka dia akan mampat atau mengecil volumenya, sehingga tegangan ini disebut dengan tegangan mampat. Dan yang ketiga, ketika ada balok atau kubus atau yang lain, misal digeser, tapi dia digeser terus dia punya gesekan, otomatis yang tergeser dulu itu kan bagian atas, yang bagian bawah itu tertinggal, sehingga dia mengalami pergeseran yang tidak linear atau tidak bersamaan, sehingga ini juga disebut dengan
tegangan geser. Dia mengalami pertambahan panjang. Ini disebut dengan tegangan geser. Lalu selanjutnya adalah regangan. Regangan ini masih punya hubungan dengan tegangan, di mana regangan diartikan sebagai perubahan relatif ukuran benda yang mengalami tegangan. Regangan dihitung dengan cara membandingkan pertambahan panjang suatu benda terhadap panjang awalnya, sehingga secara matematis dituliskan regangan sama dengan pertambahan panjang dibanding panjang mula-mula atau panjang awalnya. Nah, delta L ini adalah perubahan panjang, satuannya meter. L0 ini adalah panjang mula-mula, satuannya meter, sehingga regangan itu adalah suatu besaran tanpa satuan. Lalu selanjutnya ada modulus elastisitas. Modulus elastisitas itu juga punya nama lain atau biasa disebut juga dengan modulus Young. Jadi kalau nanti kalian di soal ataupun di buku atau di referensi lain menemukan bahasa modulus elastisitas dituliskan dengan modulus Young, tidak perlu bingung ya, karena ini artinya sama. Nah, modulus elastisitas itu apa? Modulus elastisitas didefinisikan sebagai perbandingan antara tegangan dan juga regangan. Sehingga secara matematis dituliskan modulus elastisitas atau modulus Young sama dengan tegangan dibanding regangan. Tegangan tadi apa rumusnya? F per A. Regangan rumusnya delta L per L0, sehingga disederhanakan menjadi modulus Young atau modulus elastisitas sama dengan F dikalikan L0 per A dikalikan delta L. Modulus yang sendiri punya satuan Newton per meter kuadrat. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal di mana seutas kawat logam memiliki diameter 1,4 mm dan panjang 60 cm digantungi beban bermasa 100 gram. Kawat tersebut bertambah panjang 0,3 mm apabila percepatan gravitasi bumi 9,8 meter per second kuadrat. Hitunglah tegangan regangan modulus yang bahan. Mari kita analisis persoalan tersebut. Mulai dari diketahui, kita coba gambarkan persoalannya ya. Jadi ada seutas kawat yang digantungi. Berarti seperti ini ya. Ada kawat yang digantungi beban. Yang diketahui apa aja? Yang diketahui yang pertama ada diameter. Diameternya 1,4 mm. Tapi umumnya besaran yang besaran yang umum itu yang diketahui jari-jari ya. Maksudnya rumusan yang lebih mudah tuh jari-jari. Jadi kita rubah diameternya menjadi jari-jari. Jari-jari adalah diameter per 2. Sehingga diameter 1,4 dibagi 2 berapa? 0,7 mm. Nah, besaran fisika itu dibiasakan dikonversikan ke satuan internasional. Sehingga milimeter kita rubah ke meter. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Naik 3 sehingga jadi 0,7 dikali 10 pangkat min 3 meter. Selanjutnya ada apa? Ada panjang dari kawat. Panjang mula-mulanya berarti L0 sama dengan 60 cm. Dikonversikan ke meter, dia naik 2 jadi 60 dikali 10 pangkat min 2 meter. Selanjutnya digantungi beban bermasa M. M-nya adalah 100 gram. Gram dirubah ke kilogram menjadi berapa? Naik 3 ya. Kilogram, hektogram, dekagram, gram. Jadi 100 dikali 10 pangkat min 3 kilogram. Lalu ada apa lagi? Lalu yang diketahui selanjutnya ada pertambahan panjang dulu.
Yo G nya dulu nggak apa-apa, G 9,8 meter per second kuadrat. Lalu selanjutnya adalah pertambahan panjangnya adalah 0,3 mm, dirubah ke meter menjadi 0,3 dikali 10 pangkat min 3 meter. Selanjutnya kita langsung kerjakan ya. Yang poin A dulu, tegangan. Tegangan itu dirumuskan secara matematis. Tegangan adalah gaya per satuan luas atau gaya per luas. Nah, diperhatikan persoalannya. Ada seutas kawat yang digantungi beban, sehingga ketika posisinya menggantung seperti ini, gaya yang bekerja pada kawat apa? Gaya yang bekerja pada kawat adalah gaya berat. W itu rumusnya apa? M dikalikan G, sehingga kita masukkan nilai gayanya adalah M dikalikan G. Lalu luas penampang dari kawat. Kawat itu kalau diperhatikan, dia itu kan adalah silinder seperti ini, sehingga luas penampangnya adalah lingkaran luasnya apa? Pi R kuadrat, sehingga dimasukkan nilainya tegangan sama dengan M nya berapa? M nya adalah 100 dikali 10 pangkat min 3 dikali G nya berapa? 9,8 dibagi Pi nya berapa? Karena R nya itu kelipatan 7, berarti Pi nya 22/7 dikalikan R kuadrat, 0,7 dikalikan 10 pangkat min 3 kuadrat. Nah, tegangannya berapa? Tegangannya menjadi, ini 100 dikalikan 9,8 menjadi 980 dikali 10 pangkat min 3 per 22/7 dikalikan 0,7 dikalikan 0,7 dikalikan, karena kuadrat ya, jadi 10 pangkat min 3 dikalikan 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 nya kita coret, 0,7 dikalikan 7 adalah 0, dibagi ya, bukan dikalikan, 0,1. Lalu 22 dikalikan 0,1 dikalikan 0,7 berapa hasilnya? 22 dikalikan 0,1 menjadi 2,2. 2,2 dikalikan 0,7 berapa? 1,54, sehingga diperoleh sigmanya sama dengan 980 dibagi 1,54 dikali 10 pangkat min 3. Nah, ini hasilnya sekitar 6,36 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat, gitu ya. Lalu selanjutnya regangan. Poin yang B. Regangan itu adalah perbandingan antara pertambahan panjang per panjang mula-mula. Pertambahan panjangnya berapa? Pertambahan panjangnya adalah ini, 0,3 dikali 10 pangkat min 3 per panjang mula-mulanya berapa? Panjang mula-mulanya adalah 60 dikali 10 pangkat min 2. Nah, ini kalau kita sederhanakan menjadi 30/60. Ini 30-nya jadi 10 pangkat min 4 karena menggeser koma. Menggeser koma 2 ya. 10 pangkat min 5 per 10 pangkat min 2-nya naik ke atas jadi positif dikalikan 10 pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah, kita lanjut di sini ya. Sigma sama dengan 30 dibagi 60 kan berarti setengah. Setengah dikalikan 10 pangkat min 3.
atau menjadi 0,5 dikali 10 pangkat min 3, atau biar hasilnya notasi ilmiah, maka sigma sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 4. Tidak ada satuannya. Nah, lanjut lagi ke poin C. C adalah modulus Young. Modulus Young adalah perbandingan antara tegangan dan regangan. Tinggal dibandingkan nilainya antara 6,36 dikali 10 pangkat 5 dibanding 5 dikali 10 pangkat min 4. Hasilnya sekitar 1,272 dikali 10 pangkat 9. Ini koma ya. Newton per meter kuadrat. Gitu. Begitulah pembahasan tentang elastisitas kita pada hari ini. Semoga apa yang Bu Uhti sampaikan bisa kalian pahami, dan apabila ada pertanyaan yang ingin didiskusikan bisa kita diskusikan via WhatsApp grup kelas kalian. Bu Uhti kira cukup untuk pembahasan elastisitas kita kali ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih.